kami. Kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Jaka Tarub dan Empat Bidadari. Tanpa panjang kata, kami akan memulai penampilan ini. Dan selamat menyaksikan. Saya Reka Sanjari sebagai narator. Saya akan Pai sebagai Jaka Tarub. Saya Kariza Rasya sebagai Nawamulan. Saya Lutfiana Ramadhani sebagai Mbok Randa. Saya Saudara sebagai Bidadari 1. Saya Fitri Istiqomah sebagai Bidadari 2. Saya Febrila Sanjatarisya sebagai Bidadari 3. Sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani pagi di sawah. Pada suatu malam di tengah tidurnya yang lelap, ia terbangun dan terjaga hingga hari menjelang pagi. Saat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Gimana Jaka Tarub ya? Kok sudah tidak ada di kamar? Oh, itu dia. Pagi-pagi sudah duduk melamun di depan rumah. Apa yang dia pikirkan ya? Apa ia memikirkan ini sudah berumah tangga? Teman-teman sebayanya pun rata-rata telah menikah. Kasihan anak. Bu, aku pergi berburu dulu ya. Hati-hati anak. Semoga Jaka Tarub membawa pulang seekor mendalang besar yang bisa dipakai makan untuk beberapa hari ke depan. Baiklah, aku mau istirahat dulu. Aduh, dadaku sesak sekali. Baru kali ini aku mengalami nasib sesial ini. Hewan buruan sudah di tangan, malah dimangsa binatang buas. Sebaiknya aku pulang saja, biarlah aku tidak membawa hewan hasil buruan. Ibu. Jaka Tarub tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang dirasakannya sejak pagi. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Jaka Tarub juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan menimang cucu. Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Peninggalan ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siap. Dari tadi pagi aku menunggu hewan buruan, tapi tak ada satupun hewan yang aku dapat. Duh, aku haus sekali. Sebaiknya aku cari air. Itu Danau Toyawening sudah terlihat dari sini. Aku seperti mendengar suara gadis-gadis sedang bersinda gurau. Ah, mungkin itu penghayalanku saja. Suara tawa-tawa gadis itu makin terdengar jelas. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Ah, ada 4 gadis cantik sedang mandi di Danau Toyawening. Sepertinya 4 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Itu di atas batu besar seperti ada tumpukan kain. Mungkin itu tumpukan selendang para bidadari itu. Jika aku mengambil salah satu selendang bidadari ini, tentu yang punya tidak akan dapat kembali ke kayangan. Bidadari yang selendangnya kucuri pasti akan bersedia menjadi istriku. Ayo kita pulang sekarang, hari sudah semakin sore. Ya benar, sebaiknya kita pulang sekarang sebelum matahari terbenam. Nawamulan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat ketiga temannya yang terbang perlahan meninggalkan Danau Toyawening. Nawamulan pun merasa putus asa dan ia bersumpah. Barang siapa yang bisa memberiku selendang akan kujadikan saudara bila ia perempuan, tapi bila ia laki-laki akan kujadikan suamiku. Akhirnya impianku menjadi nyata.
Hai bidadari, aku Jaka Taruk. Aku membawakan selendang yang kau butuhkan. Ambillah dan pakailah segera, hari sudah hampir malam. Terima kasih Jaka. Aku Nawang Wulan. Aku bidadari dari Kayangan yang tidak bisa kembali ke sana karena selendangku hilang. Karena aku sudah bersumpah, aku bersedia menerima menjadi suami. Terima kasih Nawang Wulan. Kalau begitu, ayo kita pulang ke rumahku. Baiklah Jaka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Jaka Taruk dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Taruk mengakuinya istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak pergi ke sungai dan memberi amanat kepada Jaka Taruk. Mas, jaga Nawangsi dulu ya. Aku mau mencuci dulu dan tutup kukusan nasi yang sedang dimasak. Jangan dibuka ya. Baiklah Nawang Wulan. Walau dimasak setiap hari, kenapa padi di lumbung tidak berkurang ya? Justru lama-lama tumbuhan padi itu semakin meninggi. Karena rasa penasarannya, tanpa sadar Jaka Taruk membuka kukusan nasi itu, ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Hah? Di dalam kukusan ini hanya ada setangkai padi. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Apa maksudnya ya? Aku tidak mengerti. Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Kilama sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sepaku nasi. Duh, mulai sekarang aku harus menumbuk padi untuk dimasak. Karena itu, kau harus menyediakan lesung untukku. Maafkan aku karena tidak mengira bahwa perkataanmu. Ya, apa berkata, semua sudah terlambat. Mulai hari ini, aku akan menumbuk padi untuk dimasak. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin dan terus menarik benda itu. Hah, ini kan selendangku yang berwarna merah. Kenapa bisa ada di sini? Ini pasti perbuatan Jaka Taruk. Jadi, selama ini yang mengambil selendangku adalah Jaka Taruk. Jaka Taruk menipuku. Wulan, Wulan, di mana kau? Ah, Wulan, dari mana kau Wulan? Aku mencarimu kemana-mana. Kau cantik sekali memakai selendangmu itu. Kenapa kau tega melakukan ini pada aku, Jaka Taruk? Maafkan aku menyesal. Sekarang kau harus menanggung perbuatanmu, Jaka Taruk. Sekarang kau harus mengurus Nawangsi sendirian. Aku akan kembali ke Kayangan karena sesungguhnya aku ini seorang bidadari. Tempatku bukan di sini. Mulai hari ini kita bukan suami istri. Apapun salahmu padaku, Jaka Taruk, Nawangsi tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku suatu saat nanti, bakarlah batang padi. Maka aku akan turun untuk menemuinya. Hanya satu syaratnya, kau tidak boleh bersama Nawangsi ketika aku menemuinya. Biarkan dia seorang diri di dekat batang padi yang dibakar. Baiklah Nawang Wulan, akan aku turuti segala perkataanmu. Setelah Jaka Taruk menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Perilaku Jaka Taruk mencuri selendang Nawang Wulan merupakan awal dari pertemuan sekaligus perpisahan mereka. Karena pada dasarnya, kebohongan merupakan awal dari kemalangan. Sekian penampilan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.